di jendela ini dia kayak lompat. Kalau di sini kan tadi dia kayak apa ya, kayak terbang gitu, tapi di sini dia kayak lompat. Kayak masih ada, tapi ngapain gitu loh? Dia berdiri di situ gitu, diem gitu. Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini seperti biasa kita akan membuka email-email yang sudah masuk ke emailnya Hex. Karena ini udah numpuk banget, ini banyak banget email yang masuk dan udah lama juga aku nggak bukain. Jadi sorry banget ya, lama nggak bikin konten ini juga. So, daripada kelamaan kita langsung aja nih masuk ke email yang pertama. Oke, email yang pertama ini dari Aulia 203, penampakan putih. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Bang, ini aku dapat video dari salah satu channel YouTube. Menurut aku seperti poci tapi bentuknya aneh. Menurut Bang Alvin itu apa ya? Coba Abang lihat. Terima kasih, salam dari Blitar, Jawa Timur. Hai Blitar, hai Jawa Timur, dan makasih Aulia udah kirim. So, kita lihat dulu nih videonya kayak gimana. Nah, itu tadi adalah videonya. Dan apakah kalian langsung notice nih ada sesuatu yang emang menurutku agak aneh sih ya. Sesuatu yang putih melintas di antara celah pintu. Itu kayaknya pintu geser gitu ke arah kolam renang. Oke, kita perbesar aja tuh di bagian itu. Dan by the way, ini adalah vlog dari Ria Ricis ya kayaknya ya. Nah, ini udah aku perbesar di bagian ini. Kalian perhatiin terus nih di bagian celah pintu ini. Di sini pun udah agak kelihatan ya sebenarnya. Ada sesuatu yang putih gitu dan dia kayak transparan. Apa ini asap mungkin? Coba kita play ya. Oke, perhatikan terus di bagian ini. Nah, ini dia nih. Oh. Iya. Ya, itu tadi menarik sih, cukup menarik sih. Kita play lagi ini di bagian ini nih. Iya sih, ini kayak transparan sih. Dan melayang. Kayak transparan dan itu melayang. Bentar, tapi ada yang... Mungkin ini efek kamera kali ya. Ini kalian lihat ya di sela antara gorden ini. Di pinggir gorden ini deh. Kalau kita mundurin, itu ada sesuatu nih. Mungkin kena ini ya, blur dari lensa kamera apa ya? Kenapa aku fokus ke situ? Karena jadi beda nih, liatin ya. Tuh. Ya kan? Jadi clear gitu. Nih ya. Ini di pinggir gorden ini itu clear banget nih. Nggak ada bias-bias dari gordennya, ya kan? Tapi waktu setelah penampakan itu, ini kan aku mundurin nih videonya. Setelah penampakan itu atau selama penampakan itu tuh kayak ada bayang-bayang di pinggir gorden ini. Nih, kelihatan kan? Putih bias kayak gini. Ya kan? Selama ada penampakan itu tuh ada gitu bias putihnya. Nah, ini waktu sebelum penampakan itu lewat. Kalian lihat sendiri, clear ya. Gak ada bias-bias dari gordennya sama sekali, clear. Kayak potongannya tuh ya jelas gitu, potong gitu. Tapi waktu itu lewat, nah ngebayang, ininya jadi ngebayang gitu terus kayak blur-blur gitu. Ya kan, gordennya jadi blur gitu, terus ada kayak bayang-bayang dari gordennya nih, kelihatan nih, putih. Terus nanti clear lagi. Setelah
penampakan itu lewat. Tuh, clear lagi kan. Nah itu dia tuh. Apa tuh? Itu menandakan apa tuh? Aku nggak tahu juga ya. Aku nggak tahu itu menandakan apa. Atau mungkin diedit? Kayaknya ya nggak juga sih. Ngapain gitu ngedit kayak ginian gitu kan? Iya sih, itu kayak sesuatu yang melayang-layang gitu sih. Menarik, menarik. Aku nggak tahu jelasnya itu penampakan atau bukan ya, tapi susah untuk menjelaskan hal ini. Karena jujur aja aku nggak punya logika yang kuat untuk menjelaskan hal ini. Ya paling cuman mungkin itu asap dari vape atau pods gitu. Mungkin ya, mungkin. Tapi selain itu, aku nggak punya logika lain lagi untuk bisa menjelaskan hal ini. Jadi ya kalau misal dibilang penampakan ya mungkin. Soalnya aku juga nggak tahu nih, ini videonya yang mana. Jadi aku nggak bisa ngecek di video aslinya dengan kecepatan aslinya. Apakah ada yang lewat itu juga dan kecepatannya seperti apa gitu loh. Jadi buat kalian nih yang tahu video ini, silahkan komen di bawah. Nanti aku coba cek video aslinya kayak gimana, kecepatan aslinya kayak gimana. Mungkin nanti bisa dibahas lagi. Gitu aja. Ini menarik. Ya udah, itu menurutku. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa itu adalah suatu penampakan? So, langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya kalian nggak percaya dan kalian punya alasan atas itu, kalian punya logika untuk menjelaskan hal itu, silahkan komen juga di bawah. Dan kita lanjut aja nih ke email yang berikutnya. Oke, email yang berikutnya dari Davina Syafa Nurinaya. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam, saya Davina. Halo Davina, saya mau nanya, apa bener itu pocong yang lewat Bang? Mohon penjelasannya Bang, makasih. Oke, pocong di musola ya. Kita coba buat tonton dulu videonya. Nah itu tadi adalah videonya. Ya, aku sih sebenarnya udah pernah nemuin video ini sih di Instagram. Kayaknya video ini cukup viral ya. Dan ya, ada sesuatu berwarna putih kayak lompat atau terbang melewati jendela dari musola ini. Oke, kita coba telaah perlahan nih. Kita lihat pelan-pelan apakah iya itu penampakan cuy. Oke, ini videonya aku cut ya, karena di bagian awal-awal itu nggak ada apa-apa. Langsung ke bagian dimana ada penampakan yang lewat di jendela di belakang bapak-bapak yang ini nih. Oke, kita play. Nah itu dia. Oke. Gila. Tiba-tiba merinding aku. Aku baru sadar cuy. Ternyata nih kalian lihat ya. Ini aku mundurin videonya. Nih ya. Kita maju pelan-pelan. Set. Kalian lihat ke, nah ini nih ya. Kalian lihat ke sini nih. Set. Ya kan? Terus kalian lihat ke jendela yang ini. Nah itu dia. Ternyata dia juga sampai ke jendela yang sini cuy. Dan di jendela ini dia kayak lompat. Kalau di sini kan tadi dia kayak kayak terbang gitu. Tapi di sini dia kayak lompat cuy. Tuh. Set. Oke. Menarik sih. Ini menarik sih. Ini beneran cuy, pocong cuy. Set. Wah gila sih, aku merinding sih. Wah ini cukup serem sih. Merinding sih aku sih. Oke, gini, aku coba buat zoom ke bagian dua jendela ini ya. Kita teliti dulu di bagian jendela yang pertama ini. Oke. Nah, waktu si pocong ini lewat. Oke. Yap, aku udah tahu kayaknya ya. Aku punya asumsi tentang hal ini nih. Terus kita cek ke bagian jendela yang kedua nih. Itu dia. Set. Tuh ya. Ya, aku udah punya asumsi tentang hal ini. Di bagian ini set. Tuh penampakan kelihatan.
Oke, sekarang aku akan menjelaskan asumsiku terhadap penampakan ini. Menurutku, penampakan ini bukan penampakan hantu. Oke? Yang melompat putih ini bukan penampakan hantu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kalian bisa lihat di bagian ini. Oke, sama bagian ini nih. Yap. Sekilas aku tuh, nah dari sini, ini sekilas aku merasa bahwa ini adalah orang yang dia ini tangannya kayak gini nih. Nah, tangannya kayak gitu, tapi dari samping. Jadi kalau ya bisa dilihat kayak gini lah. Nah kayak gini. Terus dia lompat ke sana. Kalau kalian lihat nih di bagian ini, oke, sama bagian ini, itu sama persis kayak posisiku kayak gini, ya kan? Ini siku, oke. Terus bagian sini adalah pundak nih, pundak. Terus bagian sini leher dan rambut. Itu kenapa bagian ini itu putihnya nggak genep, oke? Kalau pocong, otomatis bagian kepala sini pasti ada bulatnya nih, set gitu. Tapi ini enggak. Kenapa enggak? Karena ya ini adalah punggung, terus ini adalah bahu, dan ini ada bagian kerah leher. Nah ini bagian tangan nih. Nah dari sini itu adalah kepala yang dimana rambutnya warnanya hitam. Jadi ngeblend sama warna hitam yang ada di belakang ini. Dan kalian juga bisa lihat di bagian ini. Nah posisinya pun sama gitu, ya kan? Kayak gini nih. Oke, dan kelihatan ada warna coklat di sini, dan ini adalah tangannya. Yap, ini ada kayak apa? Sesuatu yang nyusul, ini kayaknya tangannya juga nih. Oke, waktu ini nggak ada, waktu sini ada, jadi kayak tangannya satunya lepas gitu. Nah, di jendela yang kedua ini, tadi aku kayak notice sarungnya dia. Tuh. Tuh, ya. Di bagian ini kalian bisa lihat. Nih. Ya kan? Kalau pocong itu kan bawahnya diikat kan. Jadi ya apa ya? Ngeramping gitu loh. Sedangkan ini enggak. Ini lebar banget nih, ya kan? Lebar banget. Ya antara gamis kalau enggak sarung lah gitu. Nah, dia lompat, nih kakinya kelihatan nih. Tuh. Set dan hilang, ketutupan. Gitu. Jadi intinya menurut asumsiku, argumenku adalah ini orang iseng aja yang berlagak seperti pocong gitu lah ya. Intinya kayak gitu. Jadi tangannya kayak gini, terus dia lompat-lompat gitu ngelewatin jendela. Gitu sih, iseng aja, iseng aja. Ini bukan video penampakan menurutku nih, menurutku. Nah, gimana menurut kalian nih? Kalian pasti juga punya asumsi sendiri, kalian juga pasti punya argumen sendiri. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian percaya itu penampakan, kasih aku alasan kenapa kalian percaya. Atau mungkin kalian adalah salah satu orang yang ada di musola ini atau masjid ini gitu. Nah, buat kalian yang punya logika sendiri untuk menjelaskan hal ini, silahkan tulis juga di kolom komentar gitu. Ini asiknya konten ini ya. Jadi ya silahkan berargumen aja. Aku penasaran sama argumen kalian. Apakah kalian percaya atau kalian nggak percaya? Dan kita lanjut ke email yang berikutnya. Email yang berikutnya ini dari Biohazards07 video TikTok. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Munadi dari Palembang. Halo Ahmad dan halo Palembang. Ini saya lihat video Google Maps dari TikTok Bang, yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Terima kasih Bang. Sehat selalu buat Bang Alvin. Oke, kita coba lihat dulu nih videonya kayak gimana. Nah, itu tadi dia videonya. Dan ya, ini cukup serem, cukup aneh, dan sangat misterius ya. Kita tonton dulu aja deh. Nih videonya. Tuh.
Ini di bagian ini sebenarnya udah serem sih. Ada cewek pakai baju putih, berdiri tegak gitu aja, mukanya keblur ya, tapi kayaknya dia agak sedikit nunduk gitu, yang pasti. Terus tangannya ke depan. Jadi kayak dia berdiri di parkiran yang depannya tuh nggak ada apa-apa. Depannya bagian ini tuh nggak ada apa-apa, yang berarti dia nggak ngeliatin apa-apa sebenarnya. Cuman berdiri aja di situ terpaku, diem, terus nunduk tanpa alasan. Itu serem banget sih. Ngapain nih orang? Oke. Nih ya. Nah, waktu next, gila sih, kaget aku. Bawaannya serem banget. Waktu bagian ini aku sebenarnya biasa aja gitu. Ya udah, ganti mobil berarti mungkin orang tadi udah hilang terus ada mobil gitu. Nah, tapi ada, gila sih, aku merinding banget, parah. Tapi anehnya kenapa orang ini ada lagi, sedangkan mobil yang tadi tuh nggak ada lagi gitu. Tapi coba kita back dulu ya. Kita back dulu di bagian ini. Kita lihat di mobil putih ini ya. Nih, mobil putih ini plat nomornya kuning nih. Aku penasaran sih. Oh, ininya pun ganti mobil. Tadi mobilnya emang putih tapi platnya kuning. Nih, mobilnya putih, platnya kuning, yang sebelah sini kosong, slot sebelah sini. Ya kan? Nah, waktu maju ternyata slot sebelah sini ada mobil. Sininya mobilnya udah ganti, platnya putih. Terus si cewek ini, waktu si cewek ini kelihatan pertama kali ya, mobilnya tuh yang ini ya, mobilnya yang ini. Terus waktu kesini ganti semua, ternyata mobilnya juga udah beda-beda lagi, posisinya beda. Waktu di sini kembali ke set awal. Oke, berarti kalau katakanlah ini foto, udah beda foto yang tadi sama yang ini. Tuh cewek masih ada, tapi ngapain gitu loh? Dia berdiri di situ gitu, diem gitu. Si cewek pindah cuy. Ini si cewek pindah cuy. Gila, merinding lagi aku. Tadi waktu pertama kali kita lihat, itu si cewek ada di balok yang ini nih. Sekarang ada di yang sebelah kanan. Kita mundurin lagi. Nah tuh, ya kan? Di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Kita maju, set. Si cewek ada di sebelah kanan. Ini seru sih. Coba aku sedikit cari tahu dulu tentang video ini ya. Ya, ini aku udah coba buat cari tentang video ini ya. Ini semuanya rata-rata, ya nggak sih, nggak rata-rata, ini semuanya pakai tulisan kanji, bahasa Jepang semuanya. Ini video yang tadi. Ini foto kah? Bentar, kok Loh. Aduh, kenapa nih? Oke, kirain kenapa gitu kan, serem banget. Tiba-tiba PC ku error gitu kan, total ya seremnya. Nah ini aku udah coba cari tahu ya, dan aku tadi udah sempat buka-bukain ini artikel-artikel gitu. Ya aku pakai terjemahan ini sebisanya lah ya. Tapi yang pasti aku nggak nemuin artikel pasti tentang video ini. Cuman memang ada beberapa artikel yang membahas tentang video ini sebagai sebuah misteri ya, yang belum terpecahkan hingga sekarang. Bahkan tadi aku udah sempat sampai masuk ke sebuah channel dari Jepang juga yang membahas tentang misteri-misteri yang terjadi di Jepang kayak gitu, dan membahas tentang misteri Google Maps di Jepang. Ternyata di video tersebut pun nggak ada penjelasan tentang video yang tadi. Kenapa si cewek di situ, siapa si cewek itu, dan kenapa kok bisa ceweknya ada terus hilang terus ada lagi. Itu bener-bener masih misteri cuy, masih misteri. Jadi cukup aneh lah. Tadi videonya bisa dibilang cukup aneh dan sampai sekarang belum ada penjelasannya. Ini sangat menarik sih. Ini sangat menarik. Tapi pertanyaan besarku adalah kenapa ada satu foto yang beda sendiri di antara foto yang lain gitu. Ya kan? Ada foto di mana di tempat ini ada mobil, sedangkan foto yang lain di tempat ini tuh nggak ada mobil dan adanya cuma cewek ini doang. Kenapa? Apakah itu foto yang diselipkan untuk menutupi sesuatu? Itu dia tuh. Itu pertanyaan gue sih, ya kan? Ataukah mungkin waktu orang Google gitu ya, lagi ngelewatin sana, mobil Google gitu, lagi ngelewatin sana, lagi ngefotoin area itu, ternyata ada sesuatu yang terjadi sama si cewek ini dan itu terfoto. Terus habis itu
fotonya di bagian waktu si cewek ini kenapa-napa diganti sama foto yang lain. Bisa jadi loh, itu bisa jadi loh. Ya nggak tahu sih ya, itu cuman sekedar apa ya, imajinasi liarku aja lah. Tapi pastinya aku nggak tahu ini kenapa Google Maps-nya kayak gini dan kenapa bisa seperti ini, aku nggak ngerti. Sejarah dari cerita tentang ini pun aku juga nggak tahu karena aku tadi udah coba buat cari, ternyata nggak ada cerita latar belakangnya gitu lah. So kayaknya itu dulu aja yang bisa aku bahas tentang video ini ya, tentang Google Maps ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini cukup serem? Kalau menurutku sih serem ya, dari tadi aku merinding sih lihat ceweknya itu. Gimana menurut kalian? Deh silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian ada yang tahu backstory dari Google Maps ini, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa kirim link aja. Nanti aku coba buat riset dan mungkin bisa jadi satu video sendiri untuk menjelaskan tentang video ini. Dan itu kayaknya tadi adalah semua email yang bisa aku buka untuk episode kali ini. Dan mungkin besok akan ada episode selanjutnya untuk membahas email-email yang lainnya. Yang pasti email-email yang lebih seru lagi. So, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten semacam ini. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.